Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membicarakan tentang Circuit of Culture. Ada 3 hal yang akan kita bahas dari Circuit of Culture, tentang apa itu Circuit of Culture, diagramnya seperti apa, dan contohnya. Circuit of Culture merupakan suatu alat yang dipakai untuk melakukan analisis kultural yang pada awalnya diinisiasi oleh anggota BCCCS atau British Center for Contemporary Cultural Studies, dan kemudian dikembangkan sebagai sebuah basis konseptual bagi buku series Identities, Media, and Culture yang diterbitkan oleh Sage and Open University. Jadi, Circuit of Culture ini merupakan analytical framework, jadi kerangka kerja untuk membahas atau menganalisis produk budaya populer. Circuit of Culture yang dikemukakan oleh Stuart Hall dalam bukunya tahun 1997 mengungkapkan ada 5 aspek yang saling berkaitan dalam Circuit of Culture. Yang pertama representasi, identity, production, consumption, dan regulation. Nah, sekarang kita lihat dulu ada komentar dari beberapa pakar ya. Paul Duguay mengatakan bahwa Circuit of Culture ini merupakan alat untuk menganalisis teks budaya yang harus dilakukan untuk suatu analisis yang mantap atau yang adequate. Kemudian harus ingat ada interkoneksi antara keduanya. Antara kelima unsur tadi, antara representasi, identitas, production, consumption, dan regulation. Jadi konektivitas ini penting ya untuk kita memahami bagaimana sebuah analisis budaya itu dilakukan. Yang pertama kita lihat representation. Representasi merupakan gambaran atau deskripsi sesuatu atau simbol atau pengganti dari sesuatu, substitute dari sesuatu. Sebuah representasi bisa jadi mewakili sesuatu hal yang lain. Seperti dalam semiotika Saussure, sebuah tanda didefinisikan sebagai sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain. Sementara representasi sebagai sebuah tanda digunakan merujuk pada sesuatu yang bisa jadi real atau mempunyai bentuk yang sama atau mempunyai citra yang sama. Meaning atau makna itu menjadi sangat cair. Representasi menuju atau mengarah pada suatu komunikasi yang efektif untuk membangun suatu pemahaman bersama atau suatu conceptual maps. Stuart Hall mengupayakan bahwa the notion of representation atau gagasan tentang representasi ini bisa jadi merupakan satu refleksi, tapi juga bisa merupakan distorsi dari sebuah realitas. Dalam pandangan Stuart Hall, memahami representasi sebagai satu distorsi realitas bisa membuat suatu karya atau suatu analisis representasi menjadi satu cara untuk melihat antara kesenjangan antara apa yang dipikirkan orang sebagai satu kebenaran dan apa yang dipresentasikan atau yang ditampilkan melalui sebuah bahasa. Yang kedua adalah identitas. Identitas merupakan suatu kategori diskursif yang diproduksi dalam satu hubungan antara kapasitas, bentuk suatu momen atau peristiwa historis tertentu. Representasi sangat terkait dengan wilayah kontestasi di mana ada kekuatan yang dominan yang mengkonstruk identitas dan stereotip. Jadi identitas itu sangat dipengaruhi oleh relasi kuasa. Misalnya stereotip cenderung untuk mereduksi, mengiritate pengalaman dan menghilangkan perbedaan. Jadi kekuatan atau power politik bisa mengkaitkan dengan representasi kultural tadi.
Kemudian yang berikutnya adalah production. Production merupakan suatu praktek budaya. Jadi yang dimaksud production di sini adalah produksi makna. Dalam circuit of culture, makna itu diproduksi pada beberapa titik atau beberapa sites dan diedarkan melalui beberapa proses dan praktek yang berbeda. Menyusun atau membuat makna itu dilakukan dari satu titik dan selalu tergantung kepada proses pemaknaan dan praktek pemaknaan dengan titik yang lain. Produksi atau diseminasi suatu produk terjadi sebagai suatu arus yang terus-menerus terjadi dalam satu proses pemaknaan. Jadi di situ ada dialog yang terus-menerus terjadi di dalam dan antar proses yang semuanya adalah proses yang konstruktif, artinya dibangun atau dibuat. Berikutnya adalah consumption. Dalam kerangka studi budaya atau cultural studies, consumption maksudnya merujuk pada bukan sekedar mendapatkan sesuatu atau menggunakan sesuatu barang atau jasa. Konsumsi merepresentasikan suatu titik di mana ada melibatkan kekuasaan, ideologi, gender, kelas sosial, dan membentuk saling berpengaruh satu sama lain. Jadi proses konsumsi itu melibatkan suatu studi atau analisis terhadap momen tertentu, negosiasi tertentu, dan format tertentu. Yang semuanya ini merupakan satu ritual dalam kehidupan sosial. Nah, konsumsi dari satu objek oleh seorang konsumen bisa jadi mempunyai makna untuk memperkuat, untuk melemahkan, atau untuk membebaskan, atau untuk mungkin membangun stereotip. McKay tahun 1997 menyoroti bahwa potensi untuk mengakui adanya kenyamanan yang positif dalam proses konsumsi ini dan peran dari konsumsi dalam membangun atau mengkonstruk identitas. Jadi kita membangun identitas bisa jadi melalui apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan, apa yang kita pakai, itu membentuk identitas kita. Ada istilah I shop, therefore I am. Jadi konsumen dipahami mempunyai satu posisi aktif atau peran kreatif, bukan pasif. Jadi seorang konsumen pun mempunyai satu kekuatan untuk menggunakan proses konsumsi itu sebagai cara untuk membangun identitas. Kemarin kita pernah membahas bagaimana Anda mahasiswa melakukan konsumsi dengan nugas di kafe misalnya, ya, melakukan proses konsumsi dengan misalnya nugas di kafe itu satu bentuk konsumsi. Itu bukan hanya berarti bahwa Anda melakukan tugas atau mengerjakan tugas di kafe itu sebagai hal yang ngabisin duit aja, tapi di situ Anda melakukan satu proses pemaknaan terhadap aktivitas Anda. Bagi Anda itu suatu hal yang keren gitu ya. Yang terakhir adalah regulation atau pengaturan. Jadi peraturan atau pengaturan ini bisa bentuknya formal, bisa bentuknya informal. Jadi peraturan atau pengaturan itu bisa jadi satu kontrol baik formal maupun informal yang mengatur bagaimana norma-norma sosial, bagaimana teknologi dan norma institusional termasuk juga sistem politik, agama, ekonomi berjalan, menentukan bagaimana suatu makna itu dibangun.
Baik, jadi kita sudah membahas tentang circuit of culture dengan 5 aspek yang masing-masing aspek ini sangat terkait satu sama lain. Semoga bisa dipahami ya dan bisa digunakan untuk menganalisis cultural studies.